Halo para generasi penerus bangsa. Sebagai wujud kontribusi kami terhadap masyarakat, kami dari tim PKM Universitas Mataram menginovasikan suatu produk berupa tas ijuk, optimalisasi pemanfaatan ijuk sebagai produk lokal dalam memenuhi tren fashion masa kini. Inovasi produk ini lahir dari permasalahan yang berkembang di masyarakat, di mana kecintaan masyarakat Indonesia terhadap produk lokal, khususnya fashion, mulai terkikis. Hal ini dibuktikan dengan data Badan Pusat Statistik yang mencatat pertumbuhan total impor barang konsumsi sepanjang bulan September 2019 mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya sebanyak 3,13%. Sedangkan, berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, luas area pertumbuhan pohon aren pada tahun 2013 mencapai 1.015,51 hektar. Banyaknya jumlah komoditas tanaman aren ini sangat berbanding terbalik dengan pemanfaatannya. Sebagai solusi dari permasalahan tersebut, lahirlah inovasi tas ijuk untuk mengoptimalisasikan pemanfaatan ijuk sebagai produk lokal dalam memenuhi tren fashion saat ini. Proses pembuatan tas ijuk ini diawali dengan proses penganyaman ijuk menjadi tali. Selanjutnya, dilakukan proses penganyaman bahan baku tali ijuk membentuk suatu pola yang dirangkai menjadi tas. Setelah kerangka tas ijuk terbentuk, selanjutnya dilakukan proses pengolesan lem kayu di seluruh permukaan tas. Proses pengolesan lem kayu ini bertujuan agar tas yang dihasilkan menjadi lebih kuat dan meningkatkan estetika dari tas ijuk ini karena memberikan efek mengkilap pada permukaan tas. Dilakukan proses penjahitan kain untuk bagian dalam tas. Jenis kain yang digunakan untuk bagian dalam tas ijuk ini adalah kain peles. Kelebihan dari kain ini adalah karakteristiknya yang ringan dan mengkilap. Selanjutnya yaitu merek tas yang telah dibordir, dijahit kembali untuk disatukan dengan kain tas. Pemasangan merek tas ini berfungsi sebagai pengenal serta sarana promosi dalam penjualan produk. Proses akhir dari pembuatan produk tas ijuk ini adalah pemasangan bagian tali tas. Sehingga nantinya akan dihasilkan suatu produk tas ijuk yang siap untuk dipasarkan secara luas. Sasaran usaha dari tas ijuk ini ditargetkan untuk berbagai kalangan masyarakat, mulai dari usia remaja hingga dewasa. Proses pemasaran produk sendiri dilakukan dengan memanfaatkan berbagai situs e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, maupun melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Strategi promosi dan pemasaran dengan memanfaatkan sosial media seperti Instagram, Facebook, maupun WhatsApp sebagai media untuk mempromosikan produk, menjalin kerjasama dengan organisasi kemahasiswaan seperti UKF Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram sebagai wadah untuk mempromosikan produk. Dalam melakukan analisis bisnis, kami menggunakan analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat sebagai tahap awal dalam mengenalkan, memasarkan, dan mengembangkan produk. Kami menggunakan kekuatan dan peluang yang ada dalam memasarkan produk, guna menutupi kelemahan dan ancaman produk. Adapun untuk mengatasi peniruan produk yang sejenis, kami membuat merek sendiri agar produk kami tetap orisinil. Biaya produksi yang dibutuhkan untuk memproduksi 20 tas ijuk dalam masa produksi selama 1 bulan sebesar Rp1.051.000 yang terdiri dari biaya bahan baku,
biaya tenaga kerja, serta biaya overhead. Adapun harga pokok produksi yaitu Rp52.550 per unit. Sedangkan untuk harga jual tas ijuk sendiri dengan nilai laba 40% yaitu sebesar Rp75.000 per produk. Dengan asumsi bahwa semua produk terjual setiap bulannya, maka akan diperoleh taksiran penjualan sebesar Rp1.500.000 setiap bulannya. BEP terjadi ketika telah mencapai penjualan sebanyak 11 buah produk. Waktu yang dibutuhkan untuk menjual 11 produk adalah 16,5 hari yang dibulatkan menjadi 17 hari. Berdasarkan perhitungan laba rugi, maka diperoleh bahwa laba bersih dari usaha tas ijuk ini sebesar Rp399.000 untuk setiap bulannya. Demikian pemaparan terkait dengan proses pembuatan produk. Sebelum video ini berakhir, kami selaku tim PKMK Tas Ijuk Universitas Mataram mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pihak Universitas Mataram, serta tidak lupa pula dosen pembimbing kami yang telah membimbing kami dari awal proses penyusunan proposal PKM hingga saat ini.